Di atas jurang menganga, jantung pegunungan Cina, Guizhou, sebuah karya seni baja menarik mata dunia. Mega proyek ini jadi saksi ambisi nyata Beijing, memaksa tebing paling curam sekalipun tunduk dengan kekuatan mereka. Gak cuma soal nuang beton atau ngerangkai baja, proyek ini jadi epik pembangunan yang langsung tatap muka dengan tantangan geografi paling brutal. Menjinakkan tebing-tebing curam, sampai inovasi teknik luar biasa, menyulap pesona jembatan langit di atas kanvas biru langit Cina. Ngomongin soal Cina, pasti nggak jauh-jauh dari skala yang gila-gilaan. Kali ini bukan soal AI, gadget, robot, atau chip, tapi jembatan. Bukan cuma teknologi, Beijing jadi gudangnya jembatan. Mereka tuh punya lebih dari 1-2 juta jembatan dan 400.000 diantaranya jalur tol kecepatan tinggi yang jadi penghubung di seluruh pelosok negeri. Menariknya nih, Cina punya 9 dari 10 jembatan tertinggi di planet ini loh. Gimana ya cara Cina bisa bikin teknik gila ini? Yuk kita bedah. Kondisi geologi Cina, terutama wilayah barat seperti Guizhou, didominasi oleh karst atau batu gamping yang rapuh. Kontur tanah seperti lembah dan tebing juga jadi kesulitan Cina mencapai akses-akses ke provinsi-provinsi lain. Kenapa Cina nggak ratakan saja bukit-bukit itu ya? Kan lebih mudah nggak sih? Bukit kapur yang diratakan punya risiko longsor lebih besar dan biaya yang lebih mahal karena mencakup 70% dari biaya proyek itu sendiri. Dari situlah, Cina putar otak lalu menciptakan keajaiban di mana insinyur cerdas Beijing nggak perlu repot-repot nyentuh massa tanah yang labil. Cina dihadapkan pada dua pilihan, mau pesawat mahal dan butuh bandara besar, atau terbang dengan cara yang berbeda. Nah, Cina pilih terbang dengan cara yang berbeda, yaitu bangun jembatan menembus awan. Jembatan ini bakal memperpendek waktu perjalanan yang tadinya 2 jam jadi 2 menit aja loh. Perjalanan logistik di daerah terpencil juga semakin dipermudah. Karena terlalu banyak jembatan di Cina, kita bahas satu saja mahakarya ekstrim di tahun ini, Jembatan Gantung Huachang. Jembatan ini membentang di atas lembah agung Huachang Guizhou setinggi 625 meter, lebih tinggi dari Menara Eiffel di Paris. Huachang Grand Canyon Bridge adalah perwujudan sempurna dari cara terbang Cina yang berbeda. Tak dibangun dengan meratakan gunung dan bukit, tapi melayang di antara lembah curam. Mereka memasang kabel dan struktur baja di tebing yang hampir vertikal dengan teknologi canggih seperti robot dan drone. Dengan melayang di atas lembah, mereka melewati semua risiko geologis dari tanah karst yang rapuh karena tak mengganggu kestabilan bukit. Jadi, Huachang dan jembatan tinggi lainnya bukan hanya tentang uang atau material, tapi kecerdasan teknis yang tahu kapan harus beradaptasi. Mereka melihat jurang bukan sebagai penghalang yang harus diisi, tapi sebagai ruang kosong yang harus dihubungkan. Dan ya, hasilnya Cina punya jalur tol yang menawarkan pemandangan seolah-olah kita tuh lagi menembus awan. Wow, apa ya senjatanya? Konsep yin dan yang atau keseimbangan zaman Cina kuno kayaknya juga berlaku di dunia infrastruktur. Seperti bentuk jembatan yang ringan, kokoh, dan seimbang mengudara di atas awan. Insinyur Beijing punya 4 teknik yang jadi jurus untuk mewujudkannya. Pertama, navigasi satelit, drone, dan roket. Terdengar seperti senjata perang ya.
Begini penjelasannya. Awalnya, Cina menggunakan satelit sebagai petunjuk titik koordinat yang tepat membangun jembatan. Satelit juga mempermudah kerja insinyur memantau kondisi cuaca, keamanan konstruksi secara real-time. Setelah semua aman, maka roket kecil untuk meluncurkan kabel pandu super ringan melintasi lembah. Sekarang, mereka upgrade pakai drone yang jauh lebih presisi melintasi jurang dengan membawa tali kawat ringan. Nantinya, tali ringan itu bakal digunakan untuk menarik kabel yang lebih tebal sampai kabel baja utama jembatan bisa terbentang. Kedua, teknologi tiang pancang setinggi langit. Tiang jembatan dicetak pakai sistem backcasting yang didukung hidrolik yang otomatis naik sendiri jika lapisan beton di bawahnya mengeras. Tentunya bukan pakai beton biasa. Mereka menggunakan ultra high performance concrete, beton super kuat yang sanggup menahan beban ekstrim dan tahan lama di segala cuaca. Ketiga, teknik logistik di udara dan darat. Di udara, para insinyur memanfaatkan derek kabel atau kabel kren di kedua sisi jurang, jadi tulang punggung logistik di jembatan yang sulit dijangkau. Sementara di darat, transporter balok jembatan raksasa seperti truk pengangkut multi roda yang sangat besar dirancang untuk membawa balok yang sangat panjang dan berat dari pabrik pracetak ke lokasi pemasangan. Terakhir nih, insinyur pakai teknik presisi anti macet. Untuk melintasi jalur sibuk seperti kereta atau jalan tol, mereka pakai metode putar di mana segmen jembatan dirakit di samping rute. Setelah selesai, jembatan raksasa itu diputar secara horizontal sampai 90 derajat ke posisi akhir dan boom, gak ada penutupan jalan. Semua kecanggihan teknik dari roket pembawa kabel sampai jembatan yang bisa berputar membuat jembatan Cina jadi sebuah lompatan besar dalam sejarah teknik sipil dunia. Bukan tanpa alasan mengapa semua jembatan layang dari Huaqiang sampai Duch rata-rata ngumpul di Cina bagian barat kayak di Guizhou, Yunnan, dan sekitarnya. Kalau Cina Timur adalah pabrik dunia, di mana pusatnya industri, pelabuhan, dan pabrik berkumpul. Nah, kalau kawasan barat Cina, gudangnya energi dan mineral. Sampai sini udah ngerti kan tujuannya? Paham betul bahwa wilayah barat jadi surga dunia yang sangat dibutuhkan pabrik di timur. Maka sudah pasti pemerintah tak ingin ada jurang dan gunung yang memutus jalur logistik antara dua kutub ekonomi ini. Jembatan-jembatan dengan teknologi presisi inilah yang jadi solusi. Mereka membangun arteri baru yang memompa sumber daya dari barat ke timur dengan cara tercepat dan termurah. Jembatan dan tol langit membuka kembali ruang perjalanan di daerah yang dulunya terisolasi dengan biaya logistik mahal dan waktu tempuh yang sangat lama. Kehadiran jembatan di kawasan Cina Barat pun jadi perwujudan nyata dari jalur sutra baru versi darat dalam negeri mereka sendiri. Mereka berfungsi sebagai jalur pengumpan yang memastikan sumber daya mentah dari pelosok bisa tiba di pabrik timur dan diekspor ke seluruh dunia. Wah, jadi Cina bukan cuma menyambungkan dua tebing ya. Mereka menyambungkan sumber energi menjadi surga perdagangan internasional. Jembatan pun jadi shortcut ekonomi yang membuat roda pabrik dunia di timur tetap berputar. Cina mampu menyulap masalah geologi jadi peluang infrastruktur kelas dunia. Gimana menurut kalian? Teknik mana lagi nih yang paling gila dan mengubah cara pandang kita tentang infrastruktur dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya Vina Muti izin pamit, sampai jumpa di Begitu selanjutnya.